Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Yanikelau, mahasiswa Bioteknologi Angkatan 23. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu protein yang berperan penting dalam jalur apoptosis, yaitu protein BAX. Apoptosis adalah serangkaian peristiwa enzimatik yang berpuncak pada kematian sel dan pembelahan DNA menjadi fragmen nukleosomal yang khas. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana regulasi ekspresi gen dari protein BAX terjadi dan bagaimana protein ini berperan dalam jalur apoptosis. Gambar ini menunjukkan jalur sinyal apoptosis, yaitu proses kematian sel terprogram yang terjadi dalam tubuh. Yang pertama adalah inisiasi apoptosis. Pada permukaan sel terdapat reseptor Cas yang berada di membran plasma. Ketika sinyal pro-apoptosis mengikat reseptor Cas, protein ini adaptor FADD atau Fast Associated Protein with the domain diaktifkan dan bergabung dengan Cas. Aktivasi caspase H. FADD akan mengaktifkan caspase H, yaitu enzim yang berperan dalam memulai jalur apoptosis. Selanjutnya pembelahan bit. Caspase H yang aktif akan menguatkan protein bit atau BH3 interaction domain date agonis. Selanjutnya, pengaktifan BAX dan pelepasan faktor apoptosis. Bit aktif kemudian berinteraksi dengan BAX, suatu protein apoptosis yang terdapat pada mitokondria. Interaksi ini menyebabkan perubahan pada BAX dan mitokondria yang memungkinkan pelepasan protein pro-apoptosis seperti sitostrom C. Kemudian, aktivasi caspase 9 melalui kompleks APOP1. Sitostrom C yang dilepaskan dari mitokondria akan berinteraksi dengan protein APOP1 atau apoptotic protease activating factor 1 dalam sitoplasma. Kompleks ini kemudian mengaktifkan caspase 9. Aktivasi caspase 3 dan caspase 7. Caspase 9 yang aktif akan mengaktifkan caspase 3 dan caspase 9 yang juga merupakan caspase eksekutor. Selanjutnya aktivasi CAD. Caspase 3 dan 7 kemudian mengaktifkan CED atau caspase activated DNase yang awalnya terikat dengan inhibitor CAD. Yang terakhir adalah fragmentasi DNA. Di dalam nukleus, CAD akan memotong DNA sel menjadi fragmen-fragmen kecil yang menjadi tanda dari apoptosis. Salah satu protein pro-apoptotik tersebut ialah BAX, di mana BAX mengandung domain BH1, BH2, dan BH3 serta jangkar membran hidrofobik tetapi tidak memiliki domain BH4. BAX memiliki kemiripan dengan EGL1, protein C, elegans yang menghambat CED9. Anggota keluarga BAX lainnya termasuk BAC, GUG, BIG, BAT, BIT, dan lain-lain. Semuanya mengandung domain BH3, meskipun sebagian besar tidak memiliki domain BH1 dan BH2 serta domain membran hidrofobik. Berbeda dengan anggota keluarga BCL2. Penyisipan anggota keluarga BAX ke dalam membran mitokondria menginduksi pelepasan sitokrom C dan induk kematian sel apoptotik. Sekarang mari kita bahas bagaimana ekspresi gen BAX diatur. Ekspresi gen BAX dapat diatur oleh beberapa faktor termasuk faktor transkripsi P53. Ketika terjadi kerusakan DNA atau stres seluler, protein P53 akan diaktifkan dan berikatan dengan promotor gen BAX yang menginduksi peningkatan ekspresi gen ini. Peningkatan BAX ini dapat diperlukan untuk memastikan sel yang rusak akan menjalani apoptosis sehingga tidak terjadi pembelahan sel yang berlebihan atau dapat menyebabkan kanker. Pada gambar ini menggambarkan proses aktivasi dan pembentukan pori oleh protein yang dapat dihubungkan dengan protein BAX atau BCL2 associated X protein yang berperan penting dalam jalur apoptosis. Yang pertama adalah aktivasi atau activation. Protein BAX biasanya berada dalam bentuk tidak aktif di sitoplasma ketika sel menerima sinyal apoptosis, misalnya melalui jual
atau correlate separation. Setelah aktivasi, bugs mengalami perubahan konformasi yang memisahkan domain inti dan lysingnya. Tapi ini penting untuk mempersiapkan bugs agar dapat menembus membran luar mitokondria. Yang ketiga adalah dimerisasi atau dimerization. Bugs yang telah mengalami perubahan konformasi mulai membentuk dimer. Dimerisasi adalah langkah awal dalam pembentukan struktur kompleks bugs pada membran mitokondria. Selanjutnya adalah oligomerisasi atau oligomerization. Dimer bugs bergabung membentuk oligomer pada permukaan membran mitokondria. Proses oligomerisasi ini penting untuk menghasilkan struktur yang cukup besar yang dapat menyebabkan permeabilitas membran. Selanjutnya adalah pembentukan pori atau pore formation. Oligomerisasi bugs pada akhirnya menghasilkan pori pada membran luar mitokondria. Pori ini memungkinkan keluarnya molekul-molekul seperti sitokromsi dari mitokondria ke sitosol yang kemudian mengaktifkan jalur caspase dan memicu kematian sel. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses transkripsi DNA bugs terjadi. Proses ini dimulai ketika sinyal apoptosis diinisiasi dan P53 mengaktifkan gen bugs. RNA polimerase 2 kemudian mengakses DNA dan mulai proses transkripsi, di mana RNA polimerase memiliki sekuens DNA pada gen bugs untuk membentuk pre-mRNA. Pre-mRNA ini kemudian diproses menjadi mRNA matang yang akan keluar dari inti menuju sitoplasma. Di sitoplasma, mRNA akan diterjemahkan menjadi protein bugs. Setelah bugs diproduksi, protein ini akan berpindah menuju mitokondria. Ketika terdapat sinyal apoptosis, di sana bugs berfungsi mengganggu membran luar mitokondria yang menyebabkan pelepasan sitokromsi ke dalam sitoplasma. Sitokromsi kemudian berikatan dengan apop 1 untuk membentuk aptosom yang akhirnya mengaktifkan caspase 9 dan caspase eksekutor seperti caspase 3, 6, dan 7. Caspase ini memecah protein penting dalam sel sehingga sel mati secara terprogram. Demikianlah penjelasan mengenai protein bugs dalam jalur apoptosis. Memahami peran bugs ini sangat penting dalam riset kanker karena dengan mengatur ekspresi bugs, kita dapat mengontrol apoptosis dan potensial sel-sel kanker. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman